Halo semuanya, salam sehat dan salam olahraga. Hari ini bertemu lagi dengan Kriwil Family Sport. Hari ini kita akan membahas mengenai materi senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam berasal dari bahasa Inggris atau yang sering disebut dengan gimnastik. Senam adalah suatu cabang olahraga latihan tubuh yang dibentuk dan dipilih secara sengaja, sadar, dan terencana, serta disusun secara sistematis. Senam bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani kita. Senam lantai merupakan bagian dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan senam yang dilakukan itu di atas matras. Mari kita bedah. Yang pertama, senam ada tujuan dan manfaatnya. Berikutnya adalah aspek yang harus diperhatikan ketika kita melakukan senam itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis-jenis senam lantai. Berikutnya, kita akan membahas tujuan dan manfaat senam lantai. Tujuan utama dari senam lantai adalah meningkatkan kelenturan tubuh, baik senam lantai tanpa alat dan menggunakan alat. Manfaat dalam melakukan senam lantai secara fisik yang pertama, melalui senam daya tahan otot, kelincahan, keseimbangan, kelentukan, dan koordinasi gerak dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, gerakan senam lantai dapat memperbaiki postur tubuh kalian loh. Kemudian meningkatkan kesadaran gerak dan meningkatkan keterampilan gerak. Manfaat aktivitas senam lantai juga bisa dalam baik sosial dan mental kalian. Jadi senam lantai mendorong seseorang untuk mempunyai kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Maka dari itu, senam lantai harus mampu berpikir secara kreatif untuk menganalisa setiap gerakan yang dilakukan dan kesalahan yang dilakukan. Aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan senam lantai. Yang pertama, melakukan pemanasan atau peregangan sebelum aktivitas senam lantai. Ini sangat penting. Bagaimana kita menyiapkan otot-otot kita untuk melakukan aktivitas senam lantai. Ingat ya sob, pemanasan dan peregangan bukan untuk menghindari cedera, tetapi untuk meminimalisir cedera itu sendiri. Yang kedua, memulai dengan gerakan yang dianggap ringan sampai yang sukar. Contoh, kalian melakukan guling depan dan guling belakang, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang menurut kalian sangat sulit. Yang ketiga, melakukan konsentrasi dalam melakukan setiap gerakan. Jadi, jangan hirauin orang-orang yang ganggu kamu ya, baik itu ada kakel yang ganteng, kakel yang cantik, cuekin aja. Yang penting gerakan kamu benar. Berikutnya, mematuhi instruksi guru atau orang yang sedang mengawasi kamu. Yang berikutnya, berpakaian olahraga. Jadi, kalian wajib menggunakan pakaian yang dikhususkan untuk olahraga. Ingat, jangan pakai celana jeans ya. Yang keenam, menggunakan matras setiap melakukan gerakan senam lantai. Yang ketujuh, memastikan keadaan sekitar aman. Apabila kita melakukan pembelajaran menggunakan daring, pastikan tidak ada perabotan yang berbahaya di sekitar Anda. Jadi pastikan benar-benar aman ya. Yang kedelapan, pastikan dalam pengawasan dalam melakukan gerakan. Ya, terutama ini dalam pembelajaran daring atau online. Pastikan ada orang yang mengawasi kamu. Tujuannya supaya kamu cepat mendapatkan pertolongan apabila terjadi kesalahan atau cedera dalam melakukan aktivitas. Yang terakhir, jangan lupa melakukan pendinginan sesudah melakukan aktivitas senam lantai. Senam lantai menggunakan area yang berukuran 12 x 12 meter atau yang disebut dengan matras dan area 1 meter untuk menjaga keamanan. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, meloncat, melompat, menumpu dengan tangan atau kepala, serta berputar di udara. Senam lantai dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dengan alat dan tanpa alat. Yang pertama, kita akan membahas senam lantai
tanpa alat. Apa saja contohnya? Ya, ada guling depan atau disebut dengan forward roll. Bisa dimulai dengan berjongkok atau berdiri. Kedua tangan menumpu pada matras lebar bahu. Kedua kaki diluruskan. Siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dengan dada kalian. Kemudian mengguling ke depan dengan mendaratkan tangkuk terlebih dahulu. Dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Yang berikutnya ada guling belakang atau disebut dengan backward roll. Awalan dilakukan dengan posisi membelakangi matras. Kedua tangan ditekuk di samping dada dan telapak tangan berada di samping telinga dan menghadap ke atas. Tundukkan kepala hingga dagu hampir menyentuh dada. Lakukan gerakan berguling ke belakang dengan dorongan kaki dan tangan yang berada di samping telinga dengan kuat. Sikap kayang. Sikap kayang ini bisa dilakukan kalian secara berdiri maupun langsung dengan posisi tidur ya. Gerakannya melengkungkan tubuh dengan bertumpu dengan kedua tangan dan kaki. Yang berikutnya ada sikap lilin. Gerakan ini dilakukan dengan cara meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tangkuk dan ditopang oleh kedua siku. Yang berikutnya ada berdiri dengan kepala atau yang disebut dengan headstand. Sikap meluruskan badan secara vertikal dan bertumpu pada kepala dan kedua siku. Berikutnya, sikap berdiri dengan tangan atau disebut dengan handstand. Gerakan berdiri dengan kedua tangan dan sebagai tumpuan. Yang berikutnya adalah meroda. Mengarahkan tubuh ke samping dengan bertumpu pada kedua tangan. Yang berikutnya kita akan membahas senam dengan alat. Yang pertama ada senam gelang-gelang. Yang kedua ada kuda pelana. Yang ketiga ada palang tunggal. Yang berikutnya ada kuda lompat, bukan kuda lumping ya. Ada balok keseimbangan. Senam lantai merupakan salah satu senam artistik. Senam artistik adalah jenis senam yang menggabungkan aspek berguling dan akrobatik untuk mendapatkan keindahan. Dan sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.